everyone, now let's continue with the second part, the scope of international financial management. This part explains what the areas are covered by this field and how they support business operations around the world. Yang pertama yang kita bahas yaitu ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Ruang lingkup sangat luas karena mencakup semua kegiatan keuangan yang terjadi di lintas batas negara. Secara umum ada beberapa aspek utama dalam ruang lingkupnya. Yang pertama adalah keputusan pendanaan internasional atau International Financing Decisions. Perusahaan harus memutuskan dari mana mereka akan mendapatkan dana. Apakah dari bank lokal, investor luar negeri, atau pasar modal internasional? Misalnya, perusahaan besar bisa menerbitkan Eurobond di pasar Eropa untuk mendapatkan dana dengan bunga lebih rendah. Yang kedua adalah keputusan investasi internasional atau International Investment Decisions. Perusahaan harus menganalisis proyek di berbagai negara untuk menentukan di mana investasi akan memberikan hasil terbaik. Tentu saja, setiap negara punya risiko berbeda, kondisi politik, hukum, pajak, dan nilai tukar yang bisa mempengaruhi keuntungan. Yang ketiga adalah risk management. Dalam bisnis internasional, risiko yang paling umum adalah risiko nilai tukar, exchange rate risk, dan risiko suku bunga, interest rate risk. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan bisa menggunakan hedging instrumen seperti forward contract, options, atau futures. Yang keempat ada pengelolaan modal kerja internasional atau International Working Capital Management. Ini mencakup pengelolaan kas, piutang, dan persediaan dari berbagai cabang di negara yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menjaga likuiditas global agar perusahaan tetap bisa membayar kewajibannya tepat waktu dimanapun ia beroperasi. Terakhir, ada kebijakan dividend internasional, yaitu atau International Dividend Policy. Perusahaan perlu menentukan bagaimana cara mengirim laba dari anak perusahaan ke luar negeri ke kantor pusat, atau yang disebut repatriasi laba, dengan cara yang efisien dan sesuai aturan pajak masing-masing negara. Jadi, ruang lingkup manajemen keuangan internasional itu bukan hanya tentang keuangan, tapi juga strategi global, koordinasi antar negara, dan pengambilan keputusan yang seimbang antara risiko dan keuntungan. So, the scope of international financial management covers everything from funding to risk control. It gives companies the tools to manage their money wisely, no matter where they operate around the world. Thank you for your attention. See you in the next material.